ada figur kiai yang dihormati di sana, kemudian mendorong masyarakat dan ya bisa mengubah paradigma, pandangan, bahkan sampai perilaku. Jadi dari 142 organisasi gerakan Islam gitu ya, 23%-nya itu adalah organisasi yang dipimpin oleh perempuan, Mas Dit. Oke. Itu kan, itu kita harus patut bangga diri ya. Itu udah banyak ya? Iya, itu udah banyak gitu ya. Jadi inisiatif dari kalangan perempuan itu sebetulnya sudah baik gitu ya. Kalau ulama yang menyampaikan suatu ajakan dalam merawat lingkungan itu punya berperan nggak sih? Halo kawan semua. Kalau ada kampanye lingkungan yang menggunakan narasi agama kayak yuk nanam pohon yuk karena itu bagian dari amal jariah, atau sesimpel menggunakan identitas dan simbol agama kayak sedekah air bersih, sedekah sampah, wakaf hutan, masyarakat kira-kira mau nggak sih tergerak dalam merawat lingkungan? Lebih lanjut lagi, ulama-ulama itu bisa berperan gak sih dalam mengajak masyarakat merawat lingkungan? Gue Dedi Ikmar, peneliti PPIM UIN Jakarta. Data bercerita kali ini berupaya menjawab pertanyaan tersebut bersama dua peneliti PPIM lainnya, Safran Bilahi dan Tati Rohayati. Halo Safran, halo Tati. Halo Mas. Ya, Kita langsung aja nih, langsung kita mulai dari sebenarnya apa sih Green Islam itu? Mungkin dari Safran dulu boleh? Oke, ya. Green Islam yang kita menjadikan konsep di riset kami itu adalah suatu pendekatan yang menghubungkan nilai-nilai Islam ke dalam praktek keberlanjutan dalam aktivisme lingkungan, ya, yang kemudian nanti kita tempatkan Green Islam ini sebagai kerangka dari gerakan sosial yang berbasis agama terhadap aktivisme lingkungan. Nah, jadi kalau bentuk praktiknya mungkin kayak orang-orang atau campaign-campaign yang menggunakan narasi-narasi agama begitu ya kira-kira dalam konteks lingkungan. Ya, semacam itu. Jadi, tapi aktor-aktornya ini siapa ini? Kak Tati mungkin? Oh iya, terkait dengan aktornya gitu ya, dari riset gerakan Green Islam ini gitu ya di Indonesia, aktor, strategi dan jaringan ini, sebenarnya riset kami itu menemukan ada 142 organisasi gerakan Green Islam, Mas Dedi. Nah, pertanyaannya, kira-kira siapa sih aktornya gitu ya? Nah, jadi kalau kita klasifikasikan sebetulnya ada 3 aktornya yang dimaksud dalam gerakan Islam ini gitu ya. Yang pertama, seperti organisasi masyarakat, ormas Islam, NU, Muhammadiyah gitu ya, yang mereka itu akhirnya mempunyai program lingkungan, bergerak dalam isu lingkungan. Oke, yang tadinya organisasi agama masuk ke lingkungan. Betul, seperti NU misalkan punya program LPBI NU. Kemudian Muhammadiyah juga punya program LLHPB Aisyah. Kemudian juga ada MDMC. Kemudian juga ada MLH ya, Majelis Lingkungan Hidup. Itu yang pertama aktornya. Itu jadi kayak badan organisasi gitu ya, badan otonom di dalam organisasinya. Betul, membentuk organisasi khusus divisi lingkungan seperti itu. Kemudian yang kedua, seperti NGO lingkungan non agama tapi masjid ya. Nah itu mereka akhirnya menggunakan basis-basis agama untuk kampanyenya dalam lingkungan. Seperti misalkan Green Fed yang diketuai oleh Bu Hening Parlan ya. Kemudian juga ada Ikodin, Mbak Risa Olivia. Kemudian juga ada di Jogja misalkan ada Bumi Langit Institute gitu ya. Dan juga mungkin ada Agri Quran yang ada di Bandung seperti itu. Nah, yang ketiga aktornya ini adalah organisasi lingkungan atau komunitas yang memang sedari awal organisasi ini dibentuk berbasis agama gitu ya. Nah, seperti apa namanya ya tadi Green Fed gitu ya, Agri Quran. Oh, ini kebalik kayaknya. Oh iya, sepertinya kebalik ya. Iya. Jadi yang tadi sebetulnya organisasi non-agama masuk ke lingkungan. Itu apa aja itu, Kak? Oh iya, seperti Greenpeace punya program Ummah for Earth. Oh iya, betul. Nah, satu lagi mungkin HK kali ya. HK, iya, Hutan Alam dan Lingkungan Aceh itu. Nah, sementara yang ketiga ini yang memang sedari awal menggunakan
basis agama dan lingkungan langsung sedari Iya, awal nih. Tadi betul. contoh-contonya kayak Green Faith, Agri-Quran, Ikodin dan Bumi Langit ya. Oke, itu ya. oke. Jadi ada 142 organisasi. Ini udah lama nggak sih? Kemunculannya seperti apa sih? Ya sebenarnya sudah lama ya, Det ya. Jadi memang kalau dari kita tarik ke belakang itu 1970-an akhir memang sudah ada gerakan. Cuma masih belum menjadi gerakan yang masif. Nah, menjadi gerakan masif kemudian muncul ada momentum di situ pasca tsunami Aceh tahun 2004. Itu kan ada momentum bencana alam ya. Kemudian setelah tsunami Aceh ada Bantul ya, gempa Bantul di Yogyakarta. Gempa tektonik ya, itu gempa tektonik itu. Dan dari situ muncul inisiatif-inisiatif dari masyarakat Muslim untuk membentuk lembaga kebencanaan. Ya, pintu masuknya di situ ya, kemudian menjadi masif ya. Nah, terlebih kemudian tahun 2016 ya, itu ada Paris Agreement yang didukung juga oleh negara-negara Muslim melalui deklarasi Istanbul, dan itu Indonesia termasuk salah satu negara yang terlibat dalam deklarasi Istanbul itu. Nah, dari situ terbentuklah jaringan baru yang terkoneksi dengan jaringan global, jaringan Green Islam di Indonesia ya. Muncul HFI mungkin dari situ, kemudian muncul tadi yang disebutkan Katati misalnya Green Faith, kemudian NU LPBI muncul setelah tsunami Aceh itu kan, kemudian berkembang kemudian ya NU lebih fokus kepada isu lingkungan, di Muhammadiyah ada Din Samsudin ya yang fokus memang dari awal terlibat langsung, terhubung langsung dengan jaringan global aktivis Muslim yang pro lingkungan ya, sampai sekarang akhirnya menjadi koalisi tersendiri itu ya, gerakan Green Islam, dan semakin masif. Tadi beberapa faktornya bahkan terlibat cukup masif di ranah yang lebih lokal gitu ya. Bisa Bumi Permaculture, ada Salam Institute tadi ya, belum disebutkan Mbak Tati ya. Kemudian apalagi contohnya misalnya LDII di Yogyakarta itu juga punya gerakan Kiai Peduli Sampah ya, itu terkoneksi juga dengan Dinas Lingkungan Hidup di sana ya. Dan dalam COP sekarang kan ada juga ya pavilion FED ya, FED Pavilion ya di situ ya. Kita juga Mbak Hening termasuk yang aktif di situ. Jadi setelah itu, setelah pasca tsunami kemudian ada momentum deklarasi Istanbul dan Paris Agreement. Dari situ mulai menguat ya jaringannya. Tapi kan fokusnya nggak langsung ke perubahan iklim dong, tentu kan. Betul. Tadi Safran tadi bilang mulai dari bencana Aceh. Jadi ini mulanya adalah gerakan kemanusiaan kebencanaan begitu ya, Safran? Iya, bisa dikatakan seperti itu gitu ya, Dad ya. Dari kebencanaan, kemanusiaan, kemudian tadi ada momentum Paris Agreement di mana negara-negara bersepakat ya. Dari situ mulai mengerucut juga tuh. Meskipun sekarang masih ada lembaga semacam MDMC, LPBI, NU yang memang aktif dalam kebencanaan, tapi juga memasukkan isu perubahan iklim. Jadi masih ada organisasi yang masih mempertahankan isu kebencanaan dan kemanusiaan tentunya di situ ya. Lalu kemudian juga memasukkan unsur-unsur perubahan iklim. Perubahan iklim itu setelah Paris Agreement apa deklarasi di Istanbul sih? Itu dua entitas yang sama ya, saling berkaitan ya. Jadi Paris Agreement sebelum itu didukung oleh negara-negara Muslim untuk konsolidasi ya, konsolidasi politiknya, supaya juga didukung oleh negara-negara mayoritas Muslim di Istanbul itu ya. Itu tuh 2015 ya? 2015. Jadi sebelum Paris Agreement, puncaknya Paris Agreement, tapi sebelum itu ada konsolidasi politik ya secara global untuk mendukung Paris Agreement di Paris ya. Termasuk di situ juga Laudato Si ya, di konsolidasi itu juga ya. Kalau Laudato Si kan itu memang gerakan lingkungan yang berbasis yang diinisiatif oleh Katolik ya, umat Katolik ya, Paus ya, ensiklik kan. Jadi kemudian itu juga bagian dari situ gitu ya. Jadi pasca itu narasi perubahan iklim rame itu ya. Mungkin juga cukup merubah narasi green religious di Indonesia. Tadinya kebencanaan itu masuk ke perubahan iklim. Nah, ini bentuk nyata dari program-programnya itu kayak gimana sih? Mungkin Kak Tati?
Iya, sebetulnya untuk gerakan Green Islam ini cukup banyak gerakannya ya Mas, program-programnya gitu. Yang pertama misalkan terkait dengan pengelolaan sampah organik maupun anorganik. Nah kita lihat bahwa ada satu organisasi gitu ya yang diinisiasi oleh Pak Atus Syahbudin, masih kenal ya? Masih. LDIDIY gitu ya. Halo Bapak. Ini kan merespon isu darurat sampah di Jogja gitu ya. Nah mereka akhirnya mempunyai program Kiai Peduli Sampah yang sudah dijelaskan Mas Safran tadi gitu ya. Kiai Peduli Sampah. Kiai Peduli Sampah, betul, melalui program Proklim gitu ya. Kemudian juga mereka memiliki program kelompok wanita tani. Jadi menggerakkan ibu-ibu di Sangurejo gitu ya. Di Sangurejo itu untuk peduli terhadap pemeliharaan sampah. Jadi kalau Mas Dedi ke sana atau Mas Safran itu bersih banget. Sangurejo itu bersih gitu ya. Itu terkait dengan pengolahan sampah. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat misalkan terkait konservasi di hutan, kenal dong dengan Pak Fahrudin Manujaya. Iya, kenal dong. Iya, mereka punya program dai lingkungan gitu ya. Dai lingkungan. Dai lingkungan. Nah, itu punya memberikan pelatihan kepada para dai untuk peduli terhadap satwa. Karena kan satwa di Indonesia kan sudah mulai punah dan lain sebagainya. Dai itu dilatih untuk langsung terjun ke sampahnya atau ngajak masyarakat? Ngajak masyarakat terlebih dahulu. Okay. Jadi dilatih sebulan 2 bulan terkait dengan isu konservasi hutan gitu ya. Dilatih, kemudian mereka ada RTL-nya juga gitu. Mungkin asumsinya karena jarang dengar ceramah tentang lingkungan kali ya, Betul. makanya dibikin masif itu. Iya, pelatihan. dibikin masif hampir seluruh wilayah Indonesia gitu ya. Nah, itu kemudian juga terkait mungkin ada sedekah wakaf energi di Cibunian ya Mas, Bogor gitu. Kemudian juga terkait dengan konservasi energi, kalau kita lihat di wilayah timur misalkan ada organisasi lingkungan Yayasan Haji Kala, masih ingat ya. Itu kan mereka punya program wakaf hijau terkait dengan energi. Jadi memberikan pelatihan kepada warga-warga untuk membuat biogas dari kotoran hewan, terutama sapi gitu ya. Nah itu, jadi sebetulnya banyak sekali programnya, dan yang mungkin terkait dengan gerakan Green Islam yang lebih masif lewat mimbar. Kita tahu bahwa HK gitu ya, Hutan Alam dan Lingkungan Aceh punya program bekerja sama dengan ulama perempuan. Tengku Inong ya? Betul, Tengku Inong gitu ya. Jadi Tengku Inong, kalau kita mungkin ustadzah gitu ya, dilatih untuk peduli terhadap hutan gitu ya, karena kan hutan di wilayah Aceh itu banyak sekali proses penggundulan dan sebagainya, terutama kawasan ekosistem lesser ya. Nah itu dilatih untuk berceramah terkait dengan program lingkungan. Dan kita tahu bahwa ternyata temuan-temuan dari gerakan Green Islam ini, terutama program-programnya itu sejalan dengan temuan dari Kementerian Lingkungan Hidup, Mas. Itu juga ya program konservasi, kemudian juga program lingkungan sampah dan lain sebagainya, itu ternyata sejalan gitu ya dengan temuan gerakan Green Islam ini. Itu Mas. Waktu turun lapangan misalkan ngelihat nggak langsung, mungkin ini ke Safran ini. Kalau ulama yang nyampaikan ini, sebenarnya saya pengen nanya strategi ini, tapi mungkin kita kerucutkan aja. Kalau ulama yang menyampaikan suatu ajakan dalam merawat lingkungan itu punya berperan nggak sih? Itu boleh. Ya tadi salah satu contohnya ya disebutkan Kak Tati ya, ada Kiai Peduli Sampah ya. Jadi kan Indonesia punya tradisi keagamaan yang khas, misalnya tradisi otoritas ya, kiai di situ kan ada tradisi takzim sami'na wa ta'na ketika figur seperti kiai, ibu nyai tadi Tengku Inong di Aceh menyuarakan isu-isu keagamaan, isu-isu sosial, masyarakat barangkali cenderung mendengarkan ya. Jadi menjadi legitimasi moral terhadap aksi lingkungan yang memang ingin didorong oleh tokoh lingkungan maupun tokoh agama. Misalnya tadi Kiai Peduli Sampah di Sangurejo, kiai yang mungkin figurnya sebelumnya dikenal sebagai otoritas keagamaan, dilekatkan dengan isu lingkungan, peduli sampah gitu ya. Dan itu akhirnya menjadi dorongan legitimasi moral tadi untuk bahwa Kiai juga terlibat dalam peduli sampah dan mengajak masyarakat. Tengku Inong di Aceh, di mana masyarakat Aceh juga menghormati nyai ya, nyai perempuan di Aceh, Tengku Inong
Atau di NTB misalnya ada Nahdlatul Wathon Dina Islamiyah kan juga ada figur kiai yang dihormati di sana, kemudian mendorong masyarakat dan ya bisa mengubah paradigma, pandangan, bahkan sampai perilaku. Ini berarti strateginya pakai mimbar, fatwa-fatwa gitu ya, pengajian-pengajian. Iya, betul. Jadi ada beberapa strategi memang ya. Misalnya kalau kita bicara Majelis Ulama Indonesia atau MPU di Aceh ya, lembaga sejenis di Aceh, itu udah ada beberapa fatwa tentang lingkungan ya. MUI cukup progresif dengan lembaganya LPLH SDA MUI ya. Oh, ada juga ya? Ada. Oke, dan itu masuk juga bagian dari organisasi Green Islam? Iya, bagian dari situ. Karena mereka cukup masif ya mendorong fatwa-fatwa lingkungan. Ya meskipun fatwa itu dalam prakteknya juga patut kita soroti gitu kan, bagaimana tindak lanjutnya. Kalau di Aceh pun juga sama, bahkan ya sekelas lokal seperti itu. Jadi fatwa-fatwa memang sudah ada lihat ya terkait dorongan ya untuk ramah lingkungan ya. Oh, maka dari itu makanya tadi di awal Green Islam diperluas ya definisinya, bukan hanya gerakan Green Islam itu bukan hanya yang mereka yang turun ke jalan melakukan demonstrasi, tapi juga gerakan-gerakan soft lah ya, kayak misalkan kampanye di media sosial juga termasuk, bahkan fatwa-fatwa dan menggunakan mimbar atau ceramah-ceramah tentang lingkungan begitu ya. Oke. Ya, Jadi yang di media sosial juga termasuk ya konsep mubazir, sedekah air, sedekah sampah, ta'awun menolak tambang, ya itu ada itu di media sosial itu ya cukup ini ya rame itu. ya, Iya. Itu tadi peran ulama. Tapi gue coba pengen tapi sebelumnya lu turun di mana aja sih waktu wawancara ini, waktu turun lapangan itu? Sebentar, ingat-ingat ya, ada beberapa soalnya ada ya. beberapa, yang banyak, ada di Bogor ya, turun ke Wakaf Hutan beberapa hari. Kemudian ke mana lagi tuh ya? Jogja juga. Enggak ke Jogja. Bogor, kemudian ke Lombok kali. Yogyakarta. Yogyakarta Ya. Ke MDMC, teman-teman MDMC ya Muhammadiyah. Kita langsung datang ke pengurus pusat ya. Kemudian di Yogyakarta kita ketemu di situ, wawancara, melihat praktik mereka seperti apa gitu. Itu sih lihat yang saya ingat. Karena gue turun waktu itu di Aceh ya. Di situ kan ulama perempuan tuh. Nah tadi Safran sudah bicara tentang peran ulama nih. Nah makanya gue pengen dengar sedikit nih tentang peran khususnya ulama perempuan nih. Boleh mungkin Kak Tati? Jadi dari 100% ini sebetulnya kita patut berbangga diri ya. Jadi dari 142 organisasi gerakan Green Islam gitu ya, 23%-nya itu adalah organisasi yang dipimpin oleh perempuan, Mas Ded. Itu kan, itu kita harus patut berbangga diri ya. Itu udah banyak ya? Itu udah banyak gitu ya. Jadi inisiatif-inisiatif dari kalangan perempuan itu sebetulnya sudah baik gitu ya. Nah kita lihat misalkan tadi Aceh dulu ya, kita dari wilayah Aceh dulu ya. Jadi Aceh itu ada organisasi lingkungan yang cukup populer ya. Itu HK gitu ya, Hutan Alam. Organisasi non-agama yang betul. kemudian menggunakan identitas agama pada akhirnya dengan bekerja sama dengan ulama perempuan. Iya betul, HK gitu ya, Hutan Alam dan Lingkungan Aceh yang didirikan oleh Mbak Farwiza Farhan gitu ya. Bahkan dia kan cukup populer gitu ya. Nah itu tahun 2013. Nah awalnya memang fokus kepada kawasan ekosistem lesser ya, KEL gitu ya. Dan beberapa kali memang fokusnya itu menggugat aksi-aksi misalkan pemotongan kayu dan lain sebagainya, pembalakan liar gitu ya. Nah itu dalam perjalanan selanjutnya bahwa strategi itu tidak begitu cukup kuat rupanya. Nah makanya gitu ya mencoba untuk berjejaring dengan ulama perempuan. Kita tahu bahwa Aceh kan identitas ini ya cukup kuat Islamnya gitu cukup ya. kental. Betul. Nah berjejaring dengan dayah-dayah itu apa? Seperti apa, masjid-masjid, pesantren dan sebagainya, mencoba berjejaring dengan Tengku Inong, ulama perempuan Aceh gitu ya. Bagaimana caranya isu lingkungan ini gitu ya diberikan kepada para ulama-ulama perempuan ini. Itu jadi ulama perempuan ini dilatih gitu ya untuk aware terhadap isu lingkungan. Itu dilatih dan lain sebagainya gitu ya.
Nah itu cukup masif ternyata, sampai 3 kali pelatihan. Itu bahkan gitu ya, HK pun menciptakan modul gitu ya untuk Tengku Inong itu. Nah, itu strateginya cerdik banget sih. Iya betul kan. Cerdas, pinter banget sih memang. Jadi menggunakan lidah ulama untuk mengajak masyarakat agar terlibat dalam gerakan lingkungan. Betul. Oke, silakan Nah dilanjutin, kemudian Kak. juga ulama-ulama perempuan ini gitu ya, akhirnya kan balik lagi ke dayah-dayahnya gitu ya, menyebarkan lewat pengajian, mimbar-mimbar mereka. Kelompok perempuan ini cukup masif sebetulnya ya. Kalau ada berita satu aja pasti akan menyebar lebih cepat ya gitu. Itu kalau kita baca di teori gerakan sosial namanya jejaring informal. Jaring gitu ya. Oke, silakan Oke, nah lanjutkan. itu ya untuk wilayah Aceh gitu ya. Nah kita pindah misalkan ke Aisyah, Oke. Mas. LLHPB Lembaga Lingkungan Hidup Ini di mana, Kak Aisyah? di Yogyakarta. Sebenarnya di pusat juga ada ya, tapi agak cukup masif itu di wilayah Jogja karena ada bencana dan sebagainya gitu. Jadi gerakan perempuan Lembaga Lingkungan Hidup LLHPB Aisyah gitu ya, dan penanggulangan bencana gitu ya. Ini kan sebetulnya sayap perempuan gitu ya dari organisasi masyarakat Muhammadiyah gitu ya. Nah, ini mereka punya program lingkungan dalam rangka merespon gitu ya, lingkungan yang semakin hari semakin kelihatannya tidak baik-baik saja. Terutama pasca gempa tadi di Jogja gitu ya. Nah, itu di tahun 2015 lewat Muktamar Aisyah ke-47 mereka membentuk lembaga lingkungan khusus gitu ya, tadi LLHPB Aisyah gitu. Nah itu kebetulan ketika itu yang menjadi divisi untuk lingkungan hidup adalah Mbah Hening Parlan. Oke. Cukup terkenal ya. Oke. Nah Mbah Hening Parlan itu menggagas konsep Green Aisyah. Jadi sebuah konsep yang berusaha untuk mengintegrasikan isu lingkungan dalam setiap program, kegiatan apapun di Aisyah sendiri. Kayak gitu. Nah kemudian dalam perjalanan selanjutnya mereka membentuk program atau kegiatan gitu ya seperti ngaji lingkungan. Nah itu kayak mengundang para mubaligot gitu ya, dilatih untuk menyampaikan dakwah lewat mimbar. Jadi pengajian-pengajian rutin segala macam, terutama di kalangan ibu-ibu. Ini Muhammadiyah kayaknya banyak banget ya apanya divisi-divisi lingkungannya. Tadi Safran nyebut apa aja tadi? MLH, MLH. Organisasi Lingkungan Hidup. Oke. Dari Aisyah, Aisyah. MDMC ya. MDMC. MDMC. Ada lagi Eko Bineka. Eko Bineka juga ya. Oke. Iya. Ya, Banyak banget ya. memang secara Mungkin jaringan, ada yang anak muda KHM. KHM, Kadar Kadar Hijau Hijau Muhammadiyah. Muhammadiyah. Struktur. Kayak Oh, tapi itu non struktur ya. Iya, Wah, ini non-struktur. banyak banget ya. Dan kita surprise-nya, Oke. LLHPB Aisyah itu kan dari pusat sampai ranting, berbagai wilayah itu punya gitu ya. Nah ini kekuatan besar sebetulnya untuk gerakan Green Islam khusus kalangan perempuan, Mas Dit. Oke. Dan salah satu nama perempuan yang paling mencolok itu tadi ya, Iya. Mbak Hening Hening Parlan Parlan. ya. Oke. Betul. Nah itu tuh kalau dilihat tadi Safran tadi nyebutin ada peran Pak Din Syamsuddin juga yang mungkin hilir mudik masuk di global lalu kemudian nasional. Itu kalau di gerakan sosial kan kita nyebutnya aktor transnasional, itu orang yang hilir mudik masuk untuk menyampaikan norma-norma baru gitulah kira-kira ya. Nah ini di perempuan ada Mbak Hening Parlan juga, dia masuk Muhammadiyah juga ya, aktor dari Muhammadiyah juga. Wah Betul. ini Muhammadiyah rame banget ternyata ya. Oke, baik, ada lagi mungkin Kak? Kemudian juga sebenarnya selain Green Aisyah tadi, saya sempat ke Jogja kan. Oke. Nah itu mereka punya program Green School. Jadi di tingkat TK atau mungkin kita Aisyah Bustanul Atfal gitu ya. Nah itu punya program Green School. Jadi anak-anak sedari dini itu dikenalkan misalkan bawa tumbler, kemudian juga bikin ekobrik gitu ya, kemudian bawa kotak nasi dan lain sebagainya. Jadi sejak dini itu ditanamkan untuk sudah aware terhadap lingkungan gitu. Nah kemudian salah satu yang terakhir itu Green School ini ya? Iya Green School, Green School gitu ya. Kemudian terakhir itu mereka punya modul Green Ramadan, Green Idul Adha gitu. Yang itu sudah disebar di berbagai ranting Muhammadiyah. Wah detail juga. Betul. keren sih. Banyak inisiatif-inisiatif yang muncul dari Aisyah gitu ya. Iya, keren. Oke, terima kasih banyak Safran Bilahi dan Tati Ruhayati. Bagi kawan-kawan yang ingin membaca riset ini secara lebih lengkap, boleh download bukunya di website PPIM UIN Jakarta.
Terima kasih banyak yang sudah menonton. Ketika penelitian menemukan suara, maka yang terjadi adalah data yang bercerita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Thanks. Bye-bye.